kita bisa mengatakan Prabowo sedang, dalam tanda kutip ya, sedang menghina orang-orang itu. DKP itu Dewan Kehormatan Perwira yang memecat dia, itu kan diketuai oleh Subagio HS yang pada waktu itu adalah Kasat. Wakilnya Fahrul Rozi, Menteri Agama zaman Jokowi. Lu dulu atasan gua, lu mecat gua, sekarang lo yang gua kasih kerjaan, ya kan gitu. Penghasilan 100 jutaan bukan per bulan, bisa jadi nol langsung. Tadi kita cuma mungkin kalau ngeliat pengangguran cuma ngeliat dari data, tapi sekarang kita banyak yang ngeliat sendiri gitu. Iya. So far sih memang pengangguran masih tinggi sih. Bukan job fair tuh udah tadi yang namanya orang yang tadinya berpenghasilan 100 jutaan bukan per bulan, bisa jadi nol langsung. Tadi kita cuma mungkin kalau ngeliat pengangguran cuma ngeliat dari data, tapi sekarang kita banyak yang ngeliat sendiri gitu. Iya. Kayak seperti ngeliat sendiri. Pengangguran, saya juga sebenarnya jadi pengangguran juga jadinya kan. Untuk saya ada podcast. Tapi kan ada cita-cita menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan kayak gitu. Kalau Bang Refli sendiri? Ya, faktanya gimana? Faktanya kan mungkin belum 1 tahun, ya, hampir tapi 1 kan tahun. Paling tidak kalau kita bicara ini pertumbuhan lapangan kerja, ya kan? Ini yang dituju, ini yang regresifnya. Lah kalau jalannya begini kan namanya nggak berhasil. Minimal ini status quo dulu. Ini kan perusahaan-perusahaan udah mulai banyak yang di PHK kan? Iya. Pekerja mulai banyak yang di PHK yang oleh terbaru perusahaan. SPBU kan? Udah banyak di rumah gitu. Makanya jangan heran kemudian banyak orang yang mencari alternatif dua, bermain media sosial sama ojol. Judol? Ya, nah itu bukan pekerjaan. Oh iya sih. Gitu masa dibilang pekerjaan. Bukan, tapi banyak akhirnya yang terhimpit keuangan. Akhirnya itu kan. Jadi kita harus kreativitas. Oh, kreativitasnya jadi ojol, jangan salah. Banyak ojol yang S2 gitu-gitu. Iya, daripada dia nganggur kan. Dia punya aset barangkali mobil, ya udah dimainkan. Toh tidak ada plat yang khusus dan lain sebagainya, tidak perlu harus kalau mobil ya. Misalnya. Ya udah, sementara yang ojek motor ya udah itulah pekerjaan yang tidak memerlukan requirement yang luar biasa. Yang penting Anda bisa punya motor, ada SIM dan lain sebagainya, kan begitu. Oke, kita kembali lagi ke nama-nama seperti salah satu yang menjadi sorotan tuh Menko Polkam. Karena dulu kan kabarnya waktu di DKP ini pernah memecat Prabowo dari angkatan, dari ABRI ya, di tahun 98. Itu dengan akhirnya mereka rukun kembali. Kamu udah lahir belum tahun 98? Umur 5. Oh 5. Abang kenapa sih nanya umur saya? Untuk tahu kan. Biar relate ya. Karena itu bagi saya kayak kemarin aja kejadiannya. Masih ingat di dalam. Oh ya 98 memang banyak yang banyak yang masih terngiang-ngiang, terbekas. Masih ingat, kayaknya kemarin sore aja kayaknya. Jadi Prabowo ini unik ya. Kita nggak bisa menginterpretasikannya apa. DKP itu Dewan Kehormatan Perwira yang memecat dia, itu kan diketuai oleh Subagio HS yang pada waktu itu adalah Kasat. Wakilnya Fahrul Rozi, Menteri Agama zaman Jokowi. Kemudian ada anggotanya Agung Gumelar, SBY, Ari Kumaat, Yusuf Kartanegara, sama ini. Apa gua? Yang tadi ya Jamari Caniago. Jamari Caniago. Nah, di antara mereka itu dapat ya 4 orang masih dapat berkah. Contoh Agung Gumelar, ya kan? Menantunya jadi wakil menteri. SBY, anaknya jadi menteri. Kemudian Jamari Caniago jadi menteri. Kemudian Subagio HS, kemarin saya dikasih tahu Selamat Ginting, anaknya Maijen. Itu. Semua dapat. Bayangkan. Kemudian itulah. Jadi di antara 7 DKP itu ada 1 yang meninggal ya. Ari Kumaat kalau nggak salah yang meninggal. Tapi kalau misalkan kita ngelihat polanya Pak Prabowo ini, kayaknya dia memang pemaaf dan gemar untuk rekonsiliasi ya. Karena kan sebenarnya dia gemar untuk merangkul lawan. Itu sisi positifnya. Iya, kayak di kabinet aja kan ada mantan musuh. Nah, itu bukan sisi positif, itu perspektif positif. Perspektif positif. Kalau perspektif negatifnya, kita bisa mengatakan Prabowo sedang,
dalam tanda kutip ya, sedang menghina orang-orang itu. Oh. Dulu lo mecat gua, sekarang Iya. gua. Ada ya yang viral kemarin ya, yang gambaran Wiranto memecat Prabowo, terus tiba-tiba Prabowo melantik Wiranto gitu kan. Jadi ini. Jadi lu dulu atasan gua, lu mecat gua, sekarang lo yang gua kasih kerjaan ya kan gitu.